Saudara, kasus positif corona di Provinsi Bali kian semakin meningkat. Banyak masyarakat yang sudah terbiasa dengan new normal begitu melakukan aktivitas di luar rumah mungkin kembali merasakan kecemasan-kecemasan untuk bepergian dari rumah mereka. Nah, terkait dengan meningkatnya kasus positif corona di Provinsi Bali ini, tentunya kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh, menjaga imun kita. Nah, apakah kecemasan-kecemasan yang dirasakan oleh masyarakat ini bisa berdampak terhadap penurunan imun dari tubuh kita sendiri? Langsung saja kita tanyakan kepada salah satu psikolog yang tergabung juga dalam himpunan psikolog wilayah Bali, ada Mbak Cecil. Selamat pagi Mbak Cecil. Selamat pagi, apa kabar Mbak Ulan? Kabar baik. Mbak Cecil baik hari ini? Baik banget, bahagia. Mbak Cecil, banyak nih masyarakat yang saat ini cemas begitu ya dengan meningkatnya kasus positif COVID di Bali. Nah, apakah kecemasan yang dirasakan masyarakat ini juga dapat berpengaruh terhadap menurunnya imunitas tubuh mereka? Iya, bisa iya dan tidak. Karena kecemasan ini sebetulnya sebuah tanda ya. Jadi tubuh itu punya imun ya. Tubuh itu punya yang namanya dinamika. Nah, kalau dinamika itu sudah ada tentang cemas atau khawatir, itu artinya kita harus berhati-hati gitu ya. Itu menceritakan, tubuh itu memberi indikasi, hati-hati gitu ya. Nah, kenapa saya bilang bisa menurunkan imun tubuh? Kalau misalnya kecemasan itu dipakai sebagai sesuatu yang tidak real, yang mengganggu tubuh kita, itu bisa. Tetapi kalau kecemasan itu dipandang sebagai positif, kemudian kita memplanning, kemudian kita berhati-hati melakukan protokoler semuanya, maka kecemasan itu menjadi seperti guru untuk kita. Maka kita memang sebagai manusia harus ada rasa cemas, tetapi cemas yang mengganggu imun tubuh adalah cemas yang berlebihan. Cemas yang berlebihan itu seperti apa? Misalnya ketakutannya kemudian melahirkan pikiran-pikiran yang lebih tidak real. Kalau pikiran tidak real, kemudian aduh nanti saya mati. Misalnya dengar sirine yang ngangkut korban ya, yang sedang corona misalnya, positif corona. Lalu aduh jangan-jangan saya yang kena, aduh jangan-jangan saya yang akan mati. Nah itu akan mengganggu. Dengan sendirinya kemudian otak kecilnya akan memblok sendiri. Jadi hipotalamus akan memberi warning, aduh Anda akan sakit, tiba-tiba dada berdebar gitu ya, sakit kepala. Kemudian tiba-tiba bahkan bisa kolap kalau panik ya gitu. Nah, jadi hati-hati dengan kecemasan, artinya kecemasan sebagai tanda atau kecemasan Anda gunakan sebagai hal yang merugikan diri Anda. Ya, Mbak Cecil, berarti kalau misalnya kita cemas itu perlu untuk mewaspadakan diri kita sendiri ya. Tapi cemas itu jangan sampai berlebihan, begitu kan. Tapi kalau misalnya seseorang itu sudah terlanjur nih cemasnya berlebihan gitu. Apakah ada tips khusus untuk kita bisa menyikapi hal tersebut biar tidak imunnya nggak turun gitu Mbak Cecil? Sangat benar. Kita ini kan manusia yang dinamis banget ya. Kita punya perasaan ya. Perasaan yang pertama itu adalah untuk menjagai kita. Lalu kita merasa, oh cemas ini kan akhirnya larinya di otak, di pikiran. Cari nih, pikiran yang muncul itu real atau tidak. Kalau pikirannya itu tidak real, berarti ini mengganggu. Artinya harus dipergikan. Kalau pikirannya, oh ya memang real, memang banyak ya, 8.000, sekian ribu di rumah sakit full, maka kita harus harus tahu benar. Oh iya ini benar. Kalau tidak benar, dikontrol. Kalau tidak benar, kalau memang benar, kita harus tahu bahwa kita melakukan protokol. Tapi kalau tidak benar, pikiran tidak real, maka kita harus menghentikan, mengendalikan. Jadi pengendali pikiran kita adalah kita sendiri. Berarti kalau misalnya kita udah terlanjur punya pikiran-pikiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, itu perlu kita kendalikan kembali. Dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang seperti dianjurkan oleh pemerintah. Begitu ya Mbak Cecil. Selama ini sebagai seorang psikolog, apakah sudah ada nih Mbak yang mungkin berkonsultasi tentang kecemasan itu nih Mbak? Iya, sesungguhnya saya malu kalau mau bicara itu ya. Jadi masyarakat dari awal itu datang itu full ya di klinik itu karena cemas. Tapi sebenarnya cemas ini bukan karena corona saja. Jadi sebetulnya penderita cemas ini sudah memiliki cemas yang laten. Artinya dia memiliki sebelumnya cemas. Jadi corona adalah men-trigger. Kayak udah ada bensin gitu ya. Dia itu kayak pematinya gitu. Corona pematinya. Jadi sebenarnya
ada corona atau tidak ada corona, kita harus memperhatikan kesehatan mental kita. Jadi, tetapi dengan corona ini kita jadi tahu, oh ya ternyata level kecemasan di tempat kita ya atau level kecemasan di wilayah kita ini cukup tinggi begitu. Berarti memang selama ini sudah lumayan banyak juga masyarakat yang berkonsultasi begitu ya terkait dengan kecemasan tersebut ya. Terima kasih Mbak Cecil atas informasinya pagi ini. Ya, saudara, terkait dengan meningkatnya kasus positif COVID di Provinsi Bali, tentunya kita harus menyikapi dengan bijak begitu ya. Jangan terlalu cemas berlebihan, tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga menjaga imunitas tubuh kita. Saya Ulantari, Jipayana Putra, Kompas Dewata.